Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Pak. Bismillah. Mohon maaf Pak, ini saya ada tugas terkait guru penggerak saya untuk pendidikannya, dan ini ada tugas untuk mewawancara pemimpin atau kepala sekolah di sekolah yang saya tempati. Gitu. Baik. Gimana? Apa yang perlu saya ingin mengutarakan beberapa pertanyaan Bapak terkait dilema etika. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika? Dilema etika ya, dalam bekerja, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada dilema etika yang harus juga mengambil keputusan dari dilema itu ya. Di antaranya kan mesti ke arah itu loh. Ya, arahnya untuk keputusannya gimana ya, gitu. Iya. Kami memang ya kalau dihadapkan pada situasi seperti itu kita harus mencermati permasalahannya apa gitu. Lalu kita cari info atau dasar hukumnya gitu. Kita ya kalau belum dapat info yang pasti kita cari info yang pasti. Kemudian ketika aturan main, peraturan yang kita pakai itu kita belum yakin, kita cari tahu gitu. Mencari tahu keyakinan atau peraturannya kita harus gunakan untuk mengambil keputusan, untuk bahan keputusan. Nah, untuk seperti itu memang mungkin butuh komunikasi. Jadi lewat komunikasi itulah insya Allah nanti dilema itu akan dari satu waktu ke waktu berikutnya kita akan lalu punya kecenderungan ke arah mana kita mau ngambil keputusan. Gitu. Baik. Kemudian apakah Bapak pernah mendapatkan kasus-kasus yang kemudian sangat rumit dan benar-benar itu dua kasus atau dua yang mempunyai nilai kebenaran yang sama, kemudian punyai nilai-nilai kebajikan yang cenderung hampir sama dan sama-sama benar, terus apakah sudah pernah mendapatkan kasus itu? Kalau misal sampun, sejauh ini Bapak dalam penyelesaiannya itu seperti apa dalam pengambilan keputusannya Pak? Ini ya pernah ya, artinya dalam bekerja kita yang sudah lama bekerja, saya menyebutnya ya sudah tua ya, artinya pengalaman ini itu masalah itu ya kita pasti sudah mengalami itu. Ya caranya ya tetap kalau kami ya kita memang harus sabar menganalisa, meneliti, kemudian tadi mencocok-cocokkan dengan aturan yang ada. Jadi aturannya dasarnya itu gitu. Nah, jadi ketika sudah kita dapatkan itu maka kita akan lebih mudah mengambil keputusannya gitu. Kalau misal kami menanyakan secara prosedurnya Pak, apakah langkah-langkah bisa Bapak sampaikan? Ya, yang pertama mungkin kita sebut ya pahami masalahnya. Ya, jadi ini masalah apa yang bikin dilema itu apa, itu what-nya itu. Kemudian mencari info, cari pendukung, cari aturan main yang terkait dengan itu bagaimana. Untuk itu ya memang harus mungkin membaca, belajar dan sebagainya. Jadi bertanya termasuk ke teman-teman ya, itu dengan komunikasi. Jadi komunikasi ini cukup penting karena apalagi kita yang di sekolah, kita ini melayani bersinggungan dengan banyak orang. Orang-orang itu juga punya nilai-nilai, sikap, pendapat. Nah, maka kita di langkah berikutnya itu ya mencari tadi pendapat dari teman sebagai bahan nanti kita mengambil keputusan. Kemudian setelah itu semua kita dapatkan, mungkin kita kompromikan, kita koordinasikan, kita ya mungkin
dibahas di dalam suatu forum kecil dulu, nah baru nanti keputusan itu kita sampaikan ke khalayak rame atau banyak orang atau bapak ibu guru atau sampai ke anak-anak gitu. Ya, baik. Kami kira begitu ya. Itu sudah sudah bisa. Sudah bisa untuk mengambil keputusan akhir gitu nggih Pak. Terus terkait pengalaman yang sudah Bapak dapatkan sejauh ini, apakah cara yang sudah Bapak sampaikan barusan ini udah dirasa efektif untuk mengambil keputusan tersebut Pak dalam dilema etika yang kita bahas? Ya, kalau saya meyakini merasakan seperti itu, walau mungkin orang yang tidak sabar pengennya serba cepat kadang menjadi konotasinya menjadi tidak tegas gitu. Artinya butuh waktu lama, butuh waktu berpikir, itu seolah-olah seperti tidak tegas. Seolah-olah nggih Pak. Nah iya, tapi dalam ketidaktegasan itu memikirkan pertimbangan kita sedang mencari yang terbaik yang mungkin bisa diterima semua pihak atau win-win solution gitu. Jadi itu kemungkinannya. Tapi kami menjalani selama ini, kami sudah ini tahun ke-14 atau ke-15 dan ya alhamdulillah baik-baik saja dan kita enjoy dimanapun kami bekerja dengan kawan-kawan. Ya masalahnya dari satu tempat bekerja atau satu sekolah ke sekolah yang lain itu kan selalu berbeda. Dan itu kami alhamdulillah bisa melalui semuanya, tidak ada yang istilahnya kita tidak bisa ngatasi lalu menjadi sesuatu yang mencemarkan nama baik atau sekolah, baik sekolah maupun individu gitu. Saya ingat begitu. Jadi ya alhamdulillah ya semua ini sih Gusti Allah sing menentukan, yang membantu gitu. Jadi ya kita tidak lepas dari istilahnya mengadu, meminta petunjuk kepada yang kuasa ketika memang dihadapkan pada dilema, pada pilihan yang cukup dan harus nggih Pak, dan harus mengambil keputusan nggih Pak. Iya. Baik. Kamu kira begitu? Untuk tantangannya Pak, mohon maaf, untuk tantangan-tantangan yang sudah Bapak dapatkan. Orang dengan multi karakter itu kan juga menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita, kalau itu sebuah pendapat yang berbeda, lalu nanti perbedaan itu menjadi bisa diterima atau diakomodasi. Jadi lawan bicara atau orang yang tidak sependapat dengan keputusan kita, nah itu termasuk tantangan yang itu kadang juga menguras pikiran. Baik Kak. Jadi ya ini memang membutuhkan kesabaran intinya sebenarnya. Jadi ketika kita tenang, sabar dan komunikasi. Artinya ya komunikasi baik dengan yang terlibat langsung maupun yang di luar itu tetap termasuk kunci itu. Iya, kita contoh di sekolah sini kita berusaha menyelesaikan masalah jalan yang di sebelah. Itu dengan sudah sekian lama, kan sudah sekian lama. Nah, kemudian ya kita cari tahu, kemudian secara aturan main pertanahan atau sebuah sertifikat bagaimana administrasi dan sebagainya itu ya kita kan cek dulu semuanya, kita cari tahu, kemudian kita komunikasikan dengan kepala desa, dengan masyarakat, dengan bapak ibu guru yang sudah lama di sini, dengan komite, kita dengar komite, kita ketemu komite, terus setelah oh ini sebaiknya begini, oke, deal, nah, kita jalan, sudah kita sudah selesai, tinggal ya itu menurut saya ya mau diakui atau tidak itu sebuah hasil dari sebuah tadinya keputusan antara iya tidak masyarakat karena juga butuh, nek tidak ya gimana, kita orang setiap hari lewat di dalam sekolah kita kan gitu. Iya, leres masuk. Jadi kami kira itu sebuah keputusan yang
Nah, semoga itu nanti dirasakan Oke. dan bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Baik Pak. Nih, saya mau nanya lagi nih Pak, terkait Boleh. penyelesaiannya itu ketika Bapak dihadapkan dengan kasus yang memiliki dilema, apakah Bapak saat itu atau ada tata cara dan jadwal yang kemudian Bapak Iya ya. konsep untuk penyelesaiannya atau Tidak, saat ya itu kita hanya mengalir aja ya. Dia tidak ada jadwal. Ya kalau permasalahan di sekolahan ya kita membuat jadwalnya dengan pertemuan rutin setiap minggu, koordinasi itulah sebagai ya, antisipasi agar hal-hal yang kemungkinan berbeda apa yang akan kita lakukan itu biar lebih jelas lewat itu. Tapi dalam perjalanan masalah itu kan bisa timbul setiap saat dan kadang tidak terduga. Ya kita tidak ada istilahnya terus jadwal khusus harus begini ya enggak ya, kita ketemunya masalah kapan kita cepat mengidentifikasi, kemudian mencari tahu dan mengamati dan sebagainya. harapannya secepatnya bisa diselesaikan dengan secepatnya segera bisa ya, Pak. kita selesaikan. Ya ketika belum selesai ya kita udah nggak ukur waktu juga, artinya sore malam kalau memang harus dibutuhkan ya kita tetap harus Memikirkan menyelesaikan, mengupayakan agar ya. secepatnya selesai. Baik, Pak. Untuk refleksi terakhir Pak, pertanyaan ini Gimana? dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, hal-hal apa yang kemudian menjadi pembelajaran yang bisa Bapak petik sampai ya detik ini, sejauh Pak? ini Oke. Itu adalah ya pelajaran untuk bersabar karena kita menghadapi macam-macam mungkin pernyataan atau pendapat atau bahkan mungkin cemoohan dan sebagainya. Sabar itu ya bagaimana ya itu sebuah pelajaran kan itu. Sabaran, kemudian kita juga harus mau membuka komunikatif, entah di dalam sini itu rasanya seperti apa, kita tetap harus berusaha untuk menjalin komunikasi. Kemudian ya yang terakhir ya harus berani dan teliti karena tidak berani ngambil keputusan ya rampung-rampung urusannya. Harus berani. Iya. Tapi juga ada di sana ketelitian. Ya saya kira. Baik Pak, saya kira seperti itu. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dengan dampak manfaat buat saya pribadi Pak, untuk penyelesaian pembelajaran saya, pendidikan banyak belajar doanya Pak, dengan ya mendapatkan masalah dinikmati, dicari solusinya dan dengan hati yang ya serasanya tidak usah terbebani, tapi terus kita jalani, kita selesaikan, kita ya disitulah kemanfaatan insya Allah. Baik Pak. Iya kan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mohon mundur diri. Terima kasih untuk melanjutkan kegiatan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan Bu, saya minta tolong bantuannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya untuk dalam pendidikan guru penggerak ini. Dan ada beberapa nanti Bu yang akan saya sampaikan dalam diskusi saya, dan saya akan mewawancarai Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan nanti. Tapi sebelumnya monggo boleh Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Ani Wijayanti. Saya mantan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Borobudur dari periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Baik Bu, terima kasih perkenalannya. Ibu selaku pemimpin sekolah, kepala sekolah dulunya. Tapi saya kira udah sangat berpengalaman sekali untuk memutuskan beberapa kasus di sekolah yang Ibu pimpin. Kira-kira mengidentifikasi masalah itu seperti apa Bu awalnya, sehingga kemudian Ibu bisa memutuskan putusan yang pada dasarnya kan ada masalah-masalah yang dilema ya Bu, ada yang sama-sama baiknya gitu, mungkin ada dua yang sama baiknya, kemudian Ibu harus
harus bertanggung jawab untuk itu dan mengeluarkan putusan yang mungkin putusan itu bisa untuk kemaslahatan banyak orang nantinya. Itu bagaimana Bu cara mengidentifikasi masalah-masalah tersebut? Oke. Sebelumnya mohon maaf Pak Heru, saya mencoba menjawab apa yang panjenengan tanyakan. Sebisa mungkin saya menjawab apa yang saya alami di sekolah kami sebelumnya. Namun mohon maaf jika nanti kok masih banyak yang belum memuaskan dari apa yang panjenengan tanyakan. Tentu saja sebagai seorang pemimpin di suatu sekolah yang dinamakan kepala sekolah, itu hampir setiap hari itu ada masalah. Untuk mengidentifikasi masalah dari setiap pendidik maupun peserta didik di sini, saya memiliki sebuah catatan kecil yang kami namakan itu buku agenda kepala sekolah, dan itu hanya kepala sekolah yang tahu, tidak ada yang tahu. Jadi saya menulis sendiri dari pengamatan saya selama ini, mulai dari kedatangan guru sampai kepulangan guru sampai guru di dalam kelas. Nah, itu saya tuliskan di dalam buku dan tidak ada yang tahu. Kalau kepepetnya saya itu harus keluar dari sekolah, meninggalkan sekolah karena dinas luar, ada satu orang yang saya percaya untuk mengamati yang nantinya akan mengkomunikasikan dengan saya, dan itu tidak ada yang tahu. Jadi tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, karena yang namanya suatu organisasi di dalam ada beberapa orang yang sifatnya sangat berbeda-beda, itu rasa percaya itu sangat diperlukan. Jadi dari catatan-catatan itu saya evaluasi dari pengamatan saya, mulai kejadian apa sebelum pagi mulai pelajaran sampai dengan berakhirnya pelajaran di hari itu. Terus biasanya saya rekap selama 1 minggu. Nah, setiap hari Senin itu saya mengadakan briefing selepas kegiatan KBM itu untuk mengevaluasi kegiatan selama 1 minggu tersebut. Jadi nanti ada masalah apa terkait dengan Bapak Ibu guru, kalau hal-hal yang masih umum perlu saya sampaikan secara umum di dalam briefing. Namun nanti kalau ada yang harus saya sampaikan secara individu biar tidak menimbulkan hal-hal yang mungkin nanti menimbulkan penilaian terhadap teman-teman yang lain, itu biasanya saya coaching percakapan dengan guru tersebut, dan percakapan coaching itu tidak sepenuhnya saya panggil guru tersebut untuk saya masukkan ke ruang kepala sekolah, ke ruangan saya, tidak, tapi kadang saya mendekati secara individu, saya ajak ngobrol terkait dengan ini itu. Jadi beliau lebih leluasa untuk menjawabnya, untuk menggali hal-hal yang akan saya tanyakan dari masalah yang saya amati. Kalau dengan siswa itu karena kami itu di dalam suatu sekolah itu tentunya kepala sekolah itu bisa karena ada dukungan dari berbagai pihak, dan untuk menyelesaikan masalah itu pun kalau keterkaitannya dengan siswa tentu akan melibatkan beberapa pihak. Nah, kami biasanya berdiskusi dulu, ada alurnya, mulai yang pertama dari wali kelas, guru BK, kesiswaan, baru endingnya nanti di kepala sekolah. Kalau memang nanti sudah bisa terselesaikan sebelum sampai ke kepala sekolah, ya sudah, kepala sekolah nanti menerima laporan saja. Tapi kalau memang nanti ada hal-hal yang harus saya ikut memutuskan di dalamnya, baru saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi dari masalah-masalah ini untuk mengidentifikasi masalah apa itu saya dari pengamatan saya, dan saya buktikan dengan tulisan yang ada saya buat di buku agenda kepala sekolah itu. Mulai di situ saya tuliskan mulai dari hari ini, kegiatan hari ini, saya datang pukul berapa, saya bagaimana, dan saya akan tahu siapa saat itu guru yang terlambat, guru yang tidak hadir, guru yang lain sebagainya. Terus misalnya di kelas, saya keliling kelas di jam itu, siapa yang tidak ada di kelas, siapa yang jamnya kosong, alasannya apa, dan saya selalu komunikasi dengan guru piket terkait nanti kalau kelas itu kosong atau tidak ada gurunya, apakah sudah ada dikomunikasikan dengan kurikulum atau guru piket, alasannya apa, dan lain sebagainya. Jadi dari masalah-masalah yang ada itu, kalau yang perlu diselesaikan secara individu, baru kami selesaikan secara individu. Kalau untuk jadwal tersendiri
sendiri, misal saya menjadwalkan, oh ini setiap hari ini saya memanggil ini tidak. Jadi kalau yang saya panggil, saya ajak coaching, saya ajak berdiskusi itu secara insidental saja kalau memang diperlukan. Tapi kalau itu pengarahan secara umum, itu akan kami sampaikan di dalam briefing di setiap hari Senin selepas pelajaran. Mungkin luar biasa sekali Bu, kayaknya berpengalaman sekali Bu ini terkait kepemimpinan sekolah ya. Sebenarnya belum, saya juga masih banyak kekurangan dan masih harus banyak belajar. Namun untuk menghadapi hal-hal semacam ini kami juga biasa berdiskusi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain terkait dengan masalah yang dihadapi. Tentu setiap sekolah kan berbeda-beda dan bagaimana cara mensikapinya. Terus kemudian ini Bu, dalam buku-buku ini menarik Bu, tadi sempat bilang ada agenda kepala sekolah yang hanya Ibu sendiri yang mengerti apa yang ada di dalamnya. Itu ada langkah-langkah prosedur dalam mengambil keputusan ketika mungkin kan ada prinsip ya Bu, ketika ada ranah wah ini antara individu dan kelompok atau ini dengan kasus yang sama-sama bagusnya ini tentang keadilan dan bagaimana karena perasaan juga. Pernah nggak Ibu merasakan seperti itu, misalnya wah pernah. karena mesake gitu. Sementara ranah hukum juga. Aturan yang ada di sekolah itu harus menindaklanjuti dengan cara yang seperti ini, tapi Ibu merasa kasihan ini dengan anak itu, dengan banyak latar belakang yang ada dalam diri anak itu. Itu apakah ada prosedur yang seperti apa yang Ibu jauh ini lakukan kalau yang terkait dengan aturan yang berlaku itu jelas, apalagi saya seorang perempuan itu mesti banyak ewuh-pekewuhnya, main hati dan perasaan dan lain sebagainya, sehingga kadang menimbulkan pertentangan di dalam batin dengan sendirinya. Itu memang banyak sekali pertentangan-pertentangan yang dilakukan. Terlebih lagi yang pernah saya agak istilahnya berat bagi saya itu di sekolah kami kan sekolah swasta, walaupun sekolah swasta itu ada aturan baik itu dari pusat maupun dari yayasan bahwa aturan itu sama dengan layaknya di sekolah lain, itu guru itu pensiun di usia 60 tahun. Namun di kami ada beberapa guru, ada beberapa karyawan yang setelah usia 60 tahun itu belum mau berhenti dengan alasan masih pengen mengabdi, padahal itu secara aturan. Kalau dilihat dari latar belakangnya tentu pekewuh itu sangat tinggi. Banyak karena apa? Satu, beliau itu di satu sisi ikut dulu yang babat alas istilahnya berdirinya sekolah, yang awal berdirinya sekolah. Yang kedua, beliau juga termasuk penggerak di sekolah di situ. Tapi kalau dilihat dari etos kerjanya itu yang masih lumayan, tapi dari segi aturan memang sudah harus berhenti. Nah, untuk memutuskan hal semacam itu saya pertama kali sebelum memasuki masa usia purna itu biasanya kami 3 bulan sebelumnya sudah ada saling komunikasi terkait dengan ini panjenengan besok misal di Maret tahun 2024 sudah memasuki masa purna, maunya gimana? Ini secara aturan begini-begini. Namun dari kami itu ada kelonggaran dari yayasan selama sekolah itu masih membutuhkan, itu tidak apa-apa dipekerjakan tapi maksimal 2 tahun. Namun kenyataannya saya di kemarin itu sudah lebih dari 2 tahun. Itu masih pengen bekerja, pengen mengabdi dengan alasan yang sebenarnya kalau diterima di logika itu ya masuk logika juga. Namun itu secara aturan dan kami akhirnya mengambil kebijakan itu kami komunikasikan dengan yayasan juga terkait dengan sudah lebih dari 2 tahun mengabdi tersebut. Nah, setelah kami diskusikan dengan ketua yayasan di kami, itu akhirnya kami panggil orang-orang tersebut dan kami berikan kebijakan tersendiri. Jadi kalau di kami kan ada beberapa kebijakan yang ada. Nah, itu karena sudah mengabdinya lebih dari jatah yang ada, akhirnya kebijakan-kebijakannya itu dibedakan dengan yang masih aktif di situ, masih hak aktif di situ. Jadi beberapa hak tidak kami berikan. Kalau beliau menerima dan mau, ya selama masih mampu dan kita membutuhkan itu kita perbantukan. Tapi kalau tidak, ya tidak. Itu secara aturan sudah jelas melanggar aturan. Tapi ada beberapa yang dengan menggunakan perasaan tadi akhirnya
kita berikan solusi dengan saling berdiskusi. Di antaranya kan di kami ada beberapa tunjangan yang diberikan. Misalnya kan kita menabungkan setiap bulan untuk setiap Bapak Ibu guru itu sampai di usia purna. Karena beliau sudah memasuki masa usia setelah purna, nah itu haknya tidak diberikan, tidak lagi ditabungkan. Terus kan di kami ada honor pengabdian sekian tahun, dari mengabdi itu honornya berapa. Nah, walaupun dia lebih dari tahun yang harusnya mendapatkan hak lebih, tapi karena sudah memasuki masa purna itu tidak, dan tidak diberikan sepenuhnya, termasuk semacam itu, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Kalau beliau menerima, ya oke, dilanjutkan. Tapi kalau beliau tidak menerima, ya silakan untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Luar biasa Bu, ceritanya istimewa. Jadi ini saya jadi malah pengen nanya Bu, maaf nanya lagi terkait apakah setelah itu kan tentang keadilan dan rasa kasihan ya Bu. Wah, banyak orang yang terlibat di situ, baik guru dan lain sebagainya. Nah, apakah ketika Ibu menentukan keputusan itu setelahnya gitu, apakah ada rasa wah wis pas burung nggih, wis pas belum nggih iki gawe banyak orang, kemaslahatannya kalau misal intinya mau nyari bener betul-betul 100% kan ya susah nggih, banyak orang nggih. Cuman kan Ibu kuat ketika mengambil keputusan itu, kemudian dampak setelahnya itu gimana rasanya? Kalau dampak dan tantangannya itu jelas banyak nggih. Dampak dan tantangannya itu yang namanya orang itu kan mesti selisih pendapat itu ada. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Nah, kalau yang sependapat tentu it's okay, nggak ada masalah karena bisa menerima keadaan, tahu situasi dan tahu alasan kenapa masih saya perbantukan. Tapi kalau yang tidak tahu ya menimbulkan masalah. Artinya dengan berbagai alasan juga mengajukan, seperti pernah juga sampai ada yang mengatakan wong golek liyane we okeh sing lebih berkompeten we okeh kan, semacam itu. Yang misalnya kan instrumen itu ya kalau dari segi usia memang lebih itu kan memang sudah dari segi pekerjaan dan lain sebagainya itu tentu tidak seperti yang kalau masih usia sebelumnya kan memang sudah pemerintah membuat aturan itu sudah ada takarannya usia kan tidak bisa dibohongi. Nah itu banyak kontroversi dari teman-teman yang tidak sependapat itu juga banyak. Tapi ya kita memberikan pengertian. Saya sering mengibaratkan kalau ada masalah dan saya mengambil kebijakan yang dengan hati, dengan perasaan, itu saya suruh menempatkan di posisi beliau, di posisi beliau dan kondisi beliau semacam itu. Kalau kamu yang saya perlakukan seperti itu, apakah kamu menerima semacam itu? Toh itu hanya sementara gitu. Jadi ibaratnya seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan ini kalau tantangannya ya siap disengiti, siap dipaidu. Mau nggak mau kan harus mengeluarkan keputusan. Itu. Dan harus bertanggung jawab karena siap dipaidu, siap disengiti dan siap bertanggung jawab dengan keputusan yang diberikan dan mampu memberikan alasan. Jadi itu baru dari salah semua satu yang sudah dilakukan Ibu ini yang dirasa Ibu efektif Bu untuk pengambilan keputusan terkait ada dilema di dalamnya begitu, bagaimana yang dirasa kalau efektif? Saya yang gitu, jelas kalau sendiri. Menyelesaikan masalah yang pertama tahu dulu masalahnya itu semacam apa, saya identifikasi dulu kebenarannya itu bagaimana. Setelah kebenarannya bagaimana, saya mencari informasi tentang kebenaran itu untuk menguatkan, lalu kami diskusikan. Nanti kalau sekiranya saya sampai harus membutuhkan orang ketiga, yaitu kami di yayasan kami kan ada di bawah yayasan sekolah kami, dan di dalam yayasan itu ada majelis dikdasmen yang mengurusi di sekolah itu. Jadi kami sering berkomunikasi dengan masalah-masalah itu di majelis dikdasmen. Jadi masalah apa ada yang di sekolah itu kami sampaikan, kami memberikan solusi bagaimana, nanti dari majelis tindakannya bagaimana. Biasanya kalau nanti ada pertentangan dari dalam yang sekiranya itu bahasanya sulit diselesaikan dan butuh mereka turun, biasanya mereka
langsung turun ke bawah, Berarti ada, Bu. turun ke bawah untuk pembinaan terhadap Bapak Ibu guru. Oh gitu, berarti Iya. ada Iya. faktor-faktor dan mungkin seseorang Ada. yang membantu untuk pengambilan keputusan Ibu sebelum Ada. benar-benar Nggih, deal kalau misalnya atau yang berkaitan dengan diambil keputusan aturan itu kan saya mau tidak mau kan harus komunikasi dengan yang membuat aturan karena saya Iya. melanggar di aturan. Kalau kami kan di yayasan itu ada dari pusat terus diturunkan ke daerah, daerah punya kebijakan diturunkan ke cabang. Sekolah kami kan di bawah cabang. Cabang juga ada keputusan sendiri, tapi sekolah juga diberi hak untuk membuat kebijakan tersendiri. Dan yang penting komunikasi antara cabang dengan sekolah. Oh, iya. Terkait juga penggajian dan lain sebagainya itu kan kami ada aturan-aturan dari dilihat masa kerja, dilihat dari jumlah siswa dan lain sebagainya. Nah untuk perubahan-perubahan itu sekolah boleh membuat kebijakan namun ada komunikasi dengan yayasan, gitu, nggih. Kecuali kalau masalah-masalah yang bisa kami selesaikan sendiri ya tidak. Kalau masalah yang misalnya ada di dalam, kami juga pernah mengalami di saat saya pertama kali jadi kepala sekolah, itu PR saya itu malah menyelesaikan, bukan menyelesaikan, artinya membuat satu suara di dalam sekolah itu, karena sebelumnya di sekolah kami itu terkotak-kotak, jadi ada, iya terkotak-kotak, jadi ada beberapa orang yang ngegap sendiri, beberapa orang yang ngegap sendiri, ya itu menyatukan mereka untuk bersatu. Itu PR saya yang pertama kali dari yayasan. Ya alhamdulillah saya dalam waktu 1 tahun berjalan sudah semua berkumpul bisa jadi satu. Wah, sudah satu suara dan satu visi misi untuk sekolah kami. Itu kan termasuk butuh energi yang ekstra itu nggih. Tantangannya luar biasa. Artinya itu apa nggih? Jadi menyatukan dua yang tadinya tidak bersatu itu kan sulit. Yang tadinya aku nek ora karo iki wegah, aku nyambut gawe nek ora karo iki wegah, aku nek nyambut gawe dipasangke iki wegah. Nah, bagaimana saya membuat sehingga mereka jadi pasangan yang bisa berkolaborasi itu dengan baik. Iya, kolaborasi dan saling menerima itu. Iya, iya. Wah, ini luar biasa Bu, pengalaman wawasannya Ibu kayaknya udah banyak sekali terkait mengambil keputusan ini, terutama Bu terkait dilema-dilema yang sudah pernah Ibu banyak rasakan. belajar juga, masih banyak belajar juga. Ini udah yang terakhir aja Bu, ini Bu, pertanyaan yang terakhir sampai pada refleksi apa pembelajaran apa sejauh ini yang sudah Ibu lakukan, hal-hal yang sudah Ibu alami itu, pembelajaran yang bisa diambil, dipetik itu ada Bu? Oh ya tentu saya banyak sekali. Yang pertama sebagai seorang pemimpin itu tentu harus memiliki sifat yang sabar, itu jelas. Yang kedua mampu membaca dan memahami karakteristik setiap orang. Jadi di dalam menyelesaikan masalah, di dalam menegur itu tidak bisa disamakan si A dengan si B. Jadi harus memahami karakter setiap individu dan kita di dalam menyampaikan, di dalam komunikasi itu menyesuaikan dengan karakter individu tersebut. Dan tentu saja di dalam menjadi kepala sekolah itu juga tanggung jawab itu sangat dibutuhkan di dalam menyelesaikan masalah, karena apapun itu di dalam sekolah itu akan dinilai yang pertama dari kepala sekolahnya itu apa, dari hasil kekompakan Bapak Ibu guru maupun hasil yang lain sebagainya, itu tentu dilihat dari nahkodanya itu dulu. Kalau saya pengalaman menjadi seorang pemimpin itu ya tentu saja banyak hal yang saya peroleh, baik itu dari segi sosial, dari segi manajerial, dari segi yang lainnya itu banyak sekali. Yang pasti kita belajar memahami orang lain, ngomong orang lain itu yang tentu saja butuh bagaimana kita memahami dan bisa menerima orang itu yang tentu kadang berselisih pendapat dengan kita dan mau menerima pendapat itu sehingga kita menyesuaikan, kita bisa mengendalikan ego kita. Karena kalau menuruti ego kita diri sendiri, kita akan berperang setiap hari dengan Bapak Ibu guru. Tapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga terjalin bisa kolaborasi, dan yang pasti itu mampu sama-sama menjalankan sekolah itu untuk menjadi yang terbaik. Luar biasa Bu. Apa yang Ibu katakan tuh kayaknya ada sesuatu Bu, bikin terharu, merinding dan lain sebagainya. Ini cerita dari luar biasa sampai akhir, dari refleksinya ini cukup menyentuh. Moga-moga bermanfaat untuk diri saya pribadi Bu. Kemudian untuk Ibu juga semoga bisa
memberikan apa ya di masa depan ibu yang lebih baik dari pengalaman ibu yang sudah pernah didapatkan, dan semoga nanti juga ibu bisa melejit juga di nantinya jadi orang hebat, Amin, amin. jadi orang yang luar biasa. Mohon doanya Bu sekali lagi untuk saya. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Pak Heru, semoga panjenengan diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan, kelancaran Amin. menyelesaikan di guru penggerak ini. Amin. Dan selanjutnya nanti ilmu yang didapatkan semoga menjadikan ilmu yang berkah, barokah, manfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Sukses Ya Rabbal untuk di Alamin. dunia, juga sukses untuk di akhirat. Amin, luar biasa Bu. Terima kasih doanya. Amin. Saya kira cukup Oke. diskusi kita wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.